Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adinda Ayu Zelsabilah, NIM PO 714203211002. Dari kelas A, Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Makassar. Pasti teman-teman semua masih ada yang belum mengetahui apa sih itu bahasa, bagaimana sih sejarahnya. Nah, bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya pengakuan manusia terhadap pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjalankan tugas kemanusiaan, manusia hanya punya satu alat, yakni bahasa. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di benak mereka. Sesuatu yang sudah dirasakan sama dan serupa dengannya belum tentu terasa serupa, karena belum terungkap dan diungkapkan. Hanya dengan bahasa, manusia dapat membuat sesuatu terasa nyata dan terungkap. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubung antar pulau, suku, pedagang, bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat bahwa bahasa Melayu Tinggi dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Pada periode ini, mulai terbentuklah bahasa Indonesia yang secara perlahan terpisah dari bentuk semula, bahasa Melayu Riau Johor. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Namun, pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa itu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Namun pada pertengahan 1800-an, Alfred Russel Wallace menuliskan di bukunya Malay Archipelago bahwa penghuni Malaka telah memiliki suatu bahasa tersendiri yang bersumber dari cara bicara yang paling elegan dari negara-negara lain, sehingga bahasa Melayu adalah yang paling indah, tepat, dan dipuji di seluruh dunia timur. Bahasa mereka adalah bahasa yang digunakan di seluruh Hindia Belanda. Oleh karena itu, pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua. Namun di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Opheusden, sedangkan pada tahun 1904 Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Selanjutnya, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pertama, yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku
Selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Berhubung dengan menyebar bahasa Melayu ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya, karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubungan antara pulau, suku, pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan dengan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan berikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Unsur dari ketiga Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, terdapat pada pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Dalam berkembangnya ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembekuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada masa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Adapun peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia antara lain Budi Utomo, Serikat Islam, Balai Pustaka, dan Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah perkembangan periode. Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan diharapkan para pemakai penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan yang ada. Sehingga terbentuklah kata dan kalimat yang mudah dan enak didengar, dan penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 1. Ejaan Van Ophuijsen, 2. Ejaan Swewandi,
3 ejaan yang disempurnakan atau EGD. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Soetan Makmoer dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Kedua adalah ejaan Soewandi. Ejaan ini adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang memulai berlaku sejak tahun 1901. Ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EGD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini mengganti ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman umum ejaan bahasa yang disempurnakan. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi. Munculnya bahasa media massa atau bahasa pers. Yang pertama, bertambahnya jumlah kata-kata singkatan atau yang disebut akronim. Kedua, banyak penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar. Contohnya seperti ungkapan KKN atau korupsi kolusi dan nepotisme, kroni, konspirasi, proaktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yaitu pertama sebagai bahasa persatuan atau alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kedua, bahasa nasional. Tiga, bahasa resmi. Empat, bahasa budaya dan bahasa ilmu. 5. Sebagai bahasa yang pengantar di lembaga-lembaga. Dan yang keenam adalah pendidikan. Nah, teman-teman, dari hasil pemaparan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang sangat luas. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi